Ada yang bisa? Miss Juni ya? Iya, saya sendiri, ada yang bisa dibantu. Miss, boleh saya konsultasi sama Miss Juni? Boleh, tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri atau siapapun, karena saya lagi live nih, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ada yang bisa Oh, dibantu? baik itu ya. Ini Miss, kan ini saudara saya kan kebetulan TKW. Oh, TKW mana? TKW Hongkong. Oh, terus? Nah, suaminya kan juga TKL, ya kan? Oh, oke, terus? Nah, si TKW ini kan ada problemnya gini Miss. Problemnya TKW ini kan ibaratnya selingkuh kan di sana. Hah? Selingkuhan gitu kan. TKW-nya ada selingkuhan, ya kan? TKW-nya ada selingkuhan? Iya. Terus? Nah, sampai tabungan TKW ini, maksudnya tabungan simpanan TKW ini habis gitu kan. Nah, suaminya ini tidak menerima kayak gitu kan. Nah, suaminya ini ingin TKW-nya ibaratnya balas dendam lah ke istrinya, ya kan. Dia mau memviralkan istrinya, dia mau menghubungi majikan istrinya kayak gitu. Itu apa bisa kayak gitu, Mas? Nggak bisa, bagaimana bisa? Maaf, balas dendam itu sebenarnya bukan solusinya. Kalau dia selingkuh kan hak dia juga, kita nggak bisa dong melarang orang selingkuh. Ya, tapi kita kan bisa membatasi diri kita untuk tidak melakukan kejahatan. Benar nggak? Ya, Samen posisi ada di mana sekarang? kalau saya posisi di Indonesia kan gini nih, suaminya kan bilang istrinya suruh menghubungi keluarga. Kalau memang mau pisah, suruh pisah baik-baik kayak itu kan suaminya bilangnya. Gini lah Mas, saya tidak berpihak pada laki-lakinya atau pada perempuannya ya. Karena perselingkuhan atau seperti apa kan, Samen orang luar nih, Samen nggak akan paham rumah tangga mereka. Apa yang terjadi dengan mereka kita nggak tahu. Suaminya cuma bilang istrinya selingkuh di Hong Kong. Tapi sebelum selingkuh, Samen tahu nggak apa yang dilakukan suaminya ke istrinya? Nah, kalau masalah itu kan gini nih, maksudnya suaminya ini gini, kalau emang dia selingkuh, kalau memang suaminya ini mintanya pisah baik-baik, ya kan? Ya udah pisah aja loh, nggak apa-apa kan suaminya juga berhak mengatakan pisah tanpa harus memviralkan dia. Ya, yang jadi masalah gini Miss, si pihak istrinya ini dihubungi nggak bisa sama sekali gitu loh, yang jadi suaminya ini malah pihak istrinya ini dihubungi udah nggak bisa, ya kan? Dan udah gak mau komunikasi sama keluarganya. Maksudnya gini, kalau emang bisa lah, keluarganya ini ingin dari pihak si perempuan ini menghubungi keluarganya perempuan, oke lah bisa. Cuman perempuannya ini dihubungi nggak bisa kayak gitu loh Miss. Jadi pihak keluarga perempuan gak berani memutusi kayak gitu loh. Oh ya iya pastinya. Tapi sekali lagi kan masih belum ada bukti nih kalau selingkuh atau apapun. Karena kadang-kadang seorang perempuan kalau sudah kecewa dan terluka, mereka akan pergi. Apapun yang kalian katakan dengan sebuah perselingkuhan atau tidak, perempuan itu memilih pergi. Jangankan sama kamu, sama keluarganya pun dia pergi, sama anaknya, sama ibunya dia pun pergi. Karena itu biarkan dia tenang dulu, mungkin butuh waktu untuk berbicara, untuk melihat. Saya tidak menghakimi ya, karena banyak perempuan-perempuan yang sudah lelah dengan keadaan. Nah masalahnya gitu, kalau memang perempuannya itu misalkan oke lah kita bisa lah perempuannya ada komunikasi, mungkin masalah selesai misalnya. Udah gak ada komunikasi, ya kan? Karena Samen kan bukan pihak suami ya, saya tidak bisa membantu. Kalau Samen itu adalah suaminya, saya akan berjuang bareng sama suaminya untuk mencarikan istrinya. Seperti yang kemarin tuh punya penyakit kanker, akhirnya mereka komunikasi dengan saya. Tapi karena Samen bukan siapa-siapanya, saya tidak berani memberikan solusi. Berarti kalau misalkan suaminya menghubungi sini, boleh ya? Ya boleh, selagi saya bisa ngangkat telepon. Nah, nanti saya kasih tahu suaminya biar komunikasi sama Miss Yuni. Masalahnya suaminya kan posisinya di Afrika, ya kan? Jadi karena saya sendiri tidak berani nih ikut campur, apalagi Samen bukan siapa-siapanya. Nah, kalau dia suaminya, setidaknya kan kita oke, mungkin masalah rumah tangga, mungkin banyak kecewa, banyak hal. Karena gini Mas, tiap rumah tangga yang terjadi itu dua belah pihak main. Jadi bukan hanya istrinya. Karena banyak orang nanya sama saya, kenapa sih kalau istrinya sudah keluar negeri, istrinya itu cari laki-laki lain. Kenapa sebelum mereka mengatakan itu tidak menanyakan apa yang mereka lakukan saat di Indonesia, saat istrinya baik-baik saja, yang lakinya selingkuh lah, yang lakinya ngopi terus nggak pulang-pulang lah, yang lakinya mancing terus lah. Itu kan juga menjadikan alasan perempuan itu capek. Tapi kan Samen tidak ada di dalamnya, Samen
sampean nggak tahu apa yang terjadi. Suaminya kan kemarin kan tanya gimana supaya istrinya ini bisa dihubungi, suaminya juga nanya itu, dan istrinya bisa menghubungi keluarga. Kalau memang bisa, suaminya oke, bisa secara baik-baik kayak gitu suaminya. Cuma pihak keluarga perempuan nggak mau ini bisa kalau si perempuannya nggak bisa menghubungi ke Indonesia kayak gitu. Iya, karena keluarga kan tidak tahu apa yang terjadi. Banyak keluarganya kan bingungnya kan gitu, udah kalau sudah 1 minggu ini udah dihubungi udah nggak bisa gitu. Dan bingungnya dari keluarga kan kayak gitu aja. Mungkin ya butuh ketenangan juga dari istrinya, kan baru 1 minggu. Kan kita nggak tahu nih, dituduh selingkuh, kan nggak ada buktinya. Ya maafnya ya, kalau buktinya tuh sebenarnya ada sih, makanya mau diviralkan itu karena ada buktinya kayak, ya maaf lah ini aja ya, ini buka air ya, kayak video telanjang, foto telanjang itu udah ada kemarin tuh, jadi cuman pihak keluarga. Maksudnya ceweknya ngelepasin baju bareng sama cowoknya atau cuman foto aja? Ya bareng cowoknya deh, ada videonya semua itu. Di Hong Kong? Iya di Hong Kong. Dapat video dari mana? Dari emailnya, kan HP-nya istrinya itu connect emailnya sama suami kan. Cuman istrinya kan nggak tahu kalau suaminya itu bisa kayak mensadap itulah, itu kan bisa lewat WA kan bisa, karena istrinya nggak tahu kalau selama ini disadap suaminya itu nggak tahu dia gitu loh. Oh, oke. Jadi video yang ada juga kan bisa tahu WhatsApp itu disadap kan bisa, istrinya buka WhatsApp suaminya itu di WhatsApp itu videonya itu lah, si istri kan nggak tahu. Nah makanya istri kan mengelak terus, nah terus suami menunjukkan ini video kamu, nah itu baru istrinya nggak bisa mengelak itu sih. Oke. WA-nya disadap gitu ya? Iya, WA-nya disadap dari awal berangkat itu WA-nya disadap, ya kan? Kan niatnya suami pergi kan cari ya maaf ini ya, suaminya udah dapat tanah, udah dapat apa di rumah itu udah dapat kayak gitu sih, suaminya itu. Oke. Nah, dia disadap dari Indonesia itu dia nggak tahu gitu loh. Oke. Nah, kalau ada buktinya kan mungkin sampean bisa cerita atau suruh dia buat video kalau mencari istrinya. Jadi jatuhnya tidak fitnah ya. Jatuhnya tidak fitnah. Dan tidak perlu membagikan video dia yang nggak pakai baju itu, karena kalau sampai suaminya menyebarkan video perempuan ini dan istrinya mengadu ke pengacara saya, kalian yang kena, suaminya yang kena. Versinya sudah berbeda. Sekarang versinya bukan selingkuh lagi. Kalau sampai menyebarkan video porno orang lain, itu TKW yang ada di Hong Kong atau dimanapun itu, saya akan melindungi mereka, karena saya tidak ingin perempuan dijadikan bahan barang video-videonya itu disebarkan kemana-mana. Karena kalian boleh nyadap, itu hak kalian. Tapi kalau sampai berani menyebarkan video siapapun di Indonesia, tak kejar loh. Jadi tolong sampaikan sama suaminya, kalian selingkuh, kalian bertengkar, kalian bercerai, itu urusan kalian. Tapi jangan sampai menyebarkan video dia yang nggak pakai baju ke orang lain. Kalau sampai istrinya mengadu sama saya, fotonya disebarkan kemana-mana, saya akan cari siapa yang menyebarkan. Karena video itu hanya diketahui oleh suaminya saja. Paham ya? Kalau masalah itu kita nggak mau ikut campur sih, masalah itu suami yang pegang masalahnya. Ngerti? Maksudnya kan sampean sebagai perantara nih, tolong ingatkan juga bagaimanapun dia adalah istrinya. Walaupun suatu saat jadi mantan, setidaknya kan tahu ngerasa nih, yojok sampai lah. Bener gak sih? Kalau itu kita nggak berani sih, karena masalah itu kalau suaminya berani tanggung jawab atas semuanya, ya kita nggak berani kalau itu. Ya nggak apa-apa sih, boleh saling uji nyali. Kalau saya kan mengingatkan, seperti sampean juga mengingatkan, meminta saya untuk mengingatkan istrinya supaya mencari suaminya. Dan sekarang ini kan kita cuma perantara saja, saya kan tidak tahu. Saya juga tolong ingatkan sama suaminya juga, jangan sampai video yang dia pegang itu nyebar ke siapapun. Karena dari info ini, dari rekaman ini sudah terdengar sangat jelas bahwa suaminya yang menyadap HP-nya dia. Jadi kalau sampai video dia bocor secara langsung dan tidak langsung, suaminya lah yang harus bertanggung jawab. Saya cuma ngasih bocoran itu aja ke sampean gitu loh. Jadi jangan sampai memviralkan videonya dia yang nggak pakai baju. Saya tidak suka perempuan yang seperti itu, tapi bukan berarti saya mengizinkan orang lain menyebarkan videonya. Bener nggak? Masalahnya gini, suaminya kan kemarin bilangnya gini sih, mending kita masuk penjara sama-sama. Kayak gitu masalah sama suaminya kemarin. Bagaimana masuk penjara? Dia posisi ada di Hong Kong. Ya, masalahnya kontraknya dia habis sih. Ini udah belum. Kenapa?
Dia posisi di Indo atau di Hong Kong saat ini? Nah, dia bulan 9 awal ini udah mau pulang ke Indo kayak gitu kan. Nah, Dari mana kamu tahu kalau dia pulang Indonesia? dia udah bilang kemarin sebelum ada masalah ya kan. Ya karena sekarang mungkin ada masalah dia nggak jadi pulang. Ya nggak tahu kalau masalah itu ya, yang jelas ya itu aja. Pokoknya kalau misalkan sama suami saya nggak mau kecampur kayak gitu kan saya. Jadi makanya saya kan bilang sama jenengan juga, saya juga nggak ingin campur. Tapi saya cuma menjelaskan di mana pengalaman yang ada, teman-teman yang cerita. Kalau dia punya masalah dengan suaminya, saya yakin dia nggak akan pulang. Dia akan renew kontrak. Kontraknya habis, dia akan renew lagi. Kalau masalah itu saya nggak tahu kalau masalah Loh, itu. makanya kamu nggak tahu, saya kasih tahu. Maksud saya adalah, kalaupun dia bulan 9 selesai, dia bisa renew lagi di sini, bisa cari majikan lagi, bisa memperpanjang visanya dia. Ya itu kan nggak masalah gini, kalau masalah untuk video ya kan, saya terus terang saya nggak berani. Bukan, saya tidak ngomong video, Mas. Saya nggak ngomong video. Saya bilang, kemungkinan kalau dia ada masalah dengan suaminya, dia ada alasan untuk tidak pulang Indonesia, dia masih bisa cari majikan di Hong Kong, nambah kontrak 10 tahun masih bisa. Ya makanya kan, ini kan bilang ya kan, di sini. Kalau masalah video nah itu kan terus terang, saya nggak berani ngomong. Kalau misalkan nanti itu ada urusannya suami sama Miss Yuni, ya itu, nah saya udah. Oh, nggak ada urusan sama saya. Saya cuma mengingatkan, nggak ada urusan sama saya. Saya nggak ada urusan, saya cuma ngingetin, mau, enggak juga nggak ada masalah. Nah makanya saya juga nggak mau ngomong masalah gitu sih. Saya cuma menanyakan aja gitu ya. Jadi itu jawabannya. Ada yang lain lagi? Udah deh. Oke, jadi itu aja. Kalau suaminya pingin ngobrol, langsung aja sama saya. Jadi setidaknya kalau sampean kan nggak boleh menyebut nama nih. Kalau dia kan suaminya asli kan dia bisa bilang, saya nganu itu Siti Aminah, istri saya, gitu kan bisa karena dia adalah suaminya. Opo Eko, opo Eka, opo Wahyu, opo Weni kan bisa karena dia adalah suaminya. Tapi kalau kamu kan nggak boleh, benar nggak? Ya. Ada yang lain lagi? Udah sih, saya cuma menanyakan itu aja. Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman, terima kasih kepercayaannya. Terima kasih juga sudah nelpon saya. Terima kasih sekali buat teman-teman yang lain ya. Dan ini adalah